Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Demikian Yesus adalah hadiah paling penting dan paling besar bagi Monsinyur FX Sudartanto Hadisumarto. Dan kiranya juga menjadi hadiah yang paling baik bagi setiap manusia. Bahwa dalam hidup ini kita menemukan jalan yang membawa kita kepada keabadian. Bukan hanya kepada hal remeh-temeh sehari-hari kita, tetapi kepada apa yang tinggi, kepada apa yang bahkan abadi dan tidak bisa hancur lagi. Ketika seorang manusia menemukan sungguh kebenaran, apa yang sejati dan bukan apa yang palsu, apa yang mengecoh dan apa yang tidak benar. Dan akhirnya manusia yang paling bahagia adalah menemukan apa yang sungguh hidup dan bukan yang mati. Hidup Monsinyur Hadisumarto kiranya men-sharingkan kepada umat manusia, kepada kita-kita ini yang mungkin masih mencari apa yang bukan jalan, apa yang bukan kebenaran, apa yang bukan kehidupan. Hidup beliau kiranya merupakan rahmat besar, dan kita yakin sungguh bahwa beliau sendiri menemukan dalam kedalaman keyakinan beliau, menemukan jalan itu, apa yang benar itu, dan apa yang sungguh merupakan kehidupan yang sejati. Jika kita melukiskan hidup beliau, waktu 5-10 menit kiranya tidak cukup. Bahkan beberapa buku pun ditulis tentang beliau. Kita masih akan menemukan kalimat-kalimat bagus tentang pribadi yang amat sederhana, tetapi kiranya sangat luar biasa. Ketika orang bertemu beliau pertama kali, mungkin akan merasakan sebagai orang yang sangat biasa. Tetapi ketika kita mulai mendengarkannya, ketika mulai bersahabat dengan dia, kita akan bisa mengatakan bahwa ini adalah pribadi yang luar biasa. Setiap kali saya datang ke Wisma Karmel di Tossiga ini dan mencium tangan beliau, selalu ada getaran tertentu bahwa saya sedang berjumpa seorang pribadi yang tidak biasa. Seorang manusia yang dihadirkan sebagai berkat bagi setiap orang yang menjumpainya. Dia bukan hanya seorang intelektual yang bisa berpikir tinggi tentang kehidupan, yang bisa menyelam sungguh dalam-dalam ke dalam hati kemanusiaan, tetapi juga seorang yang mempunyai keramahan, kelembutan, perhatian yang detail kepada setiap orang yang berjumpa dengan beliau. Di tengah kehebatannya, mungkin dengan jabatan-jabatan penting yang pernah beliau emban, tapi beliau adalah seorang manusia yang begitu rendah hati. Dan di hadapan kita ingin menjadi orang yang biasa sekali. Tetapi di tengah kesederhanaan itu, kita merasakan dan keyakinan adalah orang yang sungguh di dalam hidup ini menemukan apa yang merupakan jalan, apa yang merupakan kebenaran dan kehidupan yang sejati. Hari Kamis dan Sabtu yang lalu, ketika saya menghadap beliau, sowan kepada beliau di Rumah Sakit Karolus, beliau sudah dalam situasi yang amat lemah. Tetapi ketika saya datang dan memegang tangan beliau, nampaknya beliau tahu dan memegang tangan saya.
Dengan berlutut saya matur dalam bahasa Jawa kromo inggil, nyuwun berkat. Mohon berkat bagi kami Bapak Uskup, untuk kami-kami yang masih muda ini, dan secara khusus untuk para karmelit yang sedang berkumpul seperti tadi dikatakan oleh Romo Haryawan Aji. Dan dalam keyakinan kecil saya bahwa Bapak Uskup mengerti. Hari-hari itu, minggu-minggu sebelumnya, saya selalu merasa gelisah, selalu membuka HP, jangan-jangan ada berita dari Rumah Sakit Karolus juga di tengah malam. Tetapi ketika saya sudah mendarat di Medan, saya merasa tenang sekali, merasa yakin sekali di dalam hati. Bapak Uskup ini pasti mendengarkan saya, mendengarkan kami semua. Dan sungguh, kiranya seperti dikatakan oleh Bapak Kardinal beberapa kali, juga dalam telepon pagi kemarin kepada saya dan lewat WA beliau, dan juga dalam beberapa kesempatan ketika saya sowan ke katedral, Bapak Kardinal mengatakan bahwa Monsinyur Hadi adalah orang suci. Dan saya kalau boleh mengatakan juga merasakan yang sama, bahwa orang suci mengabulkan permohonan kita. Tanpa mendahului kehendak Tuhan, tetapi kita orang-orang sederhana yang pernah menjumpainya ini, merasakan bahwa kehadiran beliau adalah kehadiran yang luar biasa, justru di dalam kesederhanaannya. Kita merasakan sentuhan Tuhan, tangan yang ilahi, yang juga lewat perhatian beliau yang sederhana, kepada kita orang-orang yang juga masih mencari jalan kebenaran dan kehidupan ini. Kita merasakan bahwa beliau menjadi saksi bahwa Tuhan itu baik, menjadi saksi bahwa Tuhan itu pantas dicari dan diikuti. Saya yakin bahwa kita merasakan bahwa lewat kesederhanaan beliau, kita merasakan bahwa Tuhan telah menyertai kita, menemani kita semua. Seorang gembala yang sederhana, yang kiranya selalu yang dipikirkan adalah kebaikan orang lain. Seorang gembala yang memberikan seluruh dirinya kepada umat domba-dombanya, mencari yang paling jauh. Maka ketika ada kekosongan keuskupan Manokwari Sorong, tidak ada uskup di sana. Sebagai ketua Mawi pada waktu itu, sebagai orang yang telah memiliki barangkali tugas yang penting, beliau mencari tempat yang paling belakang. Menjadi contoh bagi kita bahwa dalam kehidupan ini, bahwa yang paling penting dicari adalah bisa membahagiakan Tuhan, melayani kemanusiaan. Kepada beliau kita hanya bisa mengatakan, terima kasih Bapak Uskup, syukur kepada Allah, syukur kepada Tuhan yang telah memberikan kepada kita semua pribadi yang istimewa ini. Sore hari ini kita ingin mengantar beliau dengan doa-doa kita. Tetapi apa yang telah di-sharingkan kepada kita, iman beliau, kesederhanaan di dalam hidup, di dalam menghayati kehidupan ini dengan cara yang kita usahakan yang terbaik, kiranya telah menjadi warisan berkah Tuhan lewat tangan beliau. Matur nuwun Bapak Uskup, selamat jalan, doakan kami semua. Tuhan memberkati.